Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini ada di chapter 311 Star Gento Supreme Dantian. Dia akan bekerja sambil berpikir setelah makan. Hanya dengan begitu dia bisa bekerja. Kalian mengambil potongan roti gandum hitam dari keempat sudutnya dan menyekas titik debu di atasnya tanpa ragu. Dia berencana menjadikan salah satu dari mereka sebagai makan siangnya. Astaga, hidup dengan daging hanya untuk makan malam akan menjadi mengerikan. Tidak, tunggu, ini sudah merupakan pengecualian. Melissa hanya akan mengizinkan makanan kami berisi daging 2 kali seminggu, jika bukan karena interviewku yang akan datang, pikir Glenn. Sambil melihat sekeliling, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Matanya tampak serakah ketika dia menatap potongan daging kambing di lemari. Tidak, aku harus menunggu Melissa memakannya bersama, pikir Glenn sambil menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan untuk memasak setengahnya sekarang. Meski sering makan di luar, ia masih mengembangkan beberapa keterampilan dasar kuliner karena dia tinggal di kota besar sendirian. Masakannya tidak enak, tapi setidaknya bisa dimakan. Glenn membalikkan tubuhnya agar daging kambing itu tidak merayunya. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga membeli kacang polong dan kentang di pagi hari. Kentang, Glenn segera mendapatkan ide. Dia segera kembali ke lemari dan mengambil 2 kentang dari tumpukan kecil. Pertama-tama, dia membersihkan kentang di kamar mandi umum lalu memasukkannya ke dalam panci sehingga direbus bersama air. Setelah beberapa saat, dia meneburkan garam kasar berwarna kuning ke dalam air dari wadah bumbu yang dia temukan di dalam lemari. Dia menunggu dengan sabar selama beberapa menit sebelum mengangkat panel dan menuangkannya sup ke dalam beberapa cangkir dan mangkuk. Dia mengeluarkan kentang dengan garpu dan meletakkannya di meja di bagian akhir. Dia meniup kentang sambil mengepasnya sedikit demi sedikit. Aroma kentang rebus menyebar di udara, baunya sangat menggugah selera. Dia mengeluarkan air liur dengan gila-gilaan. Panasnya tidak dapat menghalanginya lagi. Glenn menggigitnya meskipun kentangnya hanya setengah dikupas. Harum sekali, teksturnya bubuk dan terasa manis saat dikunyah. Dia langsung dipenuhi emosi dan melahap kedua kentang itu. Dia bahkan memakan sebagian kulitnya. Kemudian dia mengangkat mangkuk dan menikmati sup. Sejumput garam dalam air terbukti bisa menghilangkan dahaga. Aku sangat menikmati makan kentang dengan cara ini ketika aku masih muda, Glenn berseru dalam hati. Sementara itu, dia merobek sepotong kecil roti dan mencelupkannya ke dalam sup untuk melunakkannya sebelum dimakan. Mungkin ritualnya terlalu melelahkan. Glenn memakan 2 potong roti yang jumlahnya mencapai 1 pon. Glenn merasa di akhirnya diremajakan. Dia menikmati nikmatnya hidup setelah meminum sup sebelumnya membereskannya. Kemudian dia menikmati sinar matahari yang berkilauan dengan gembira. Dia duduk kembali di meja dan mulai membuat perencanaan. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku harus memikirkan cara untuk bersentuhan dengan mistisme dan menjadi beyonder seperti yang disebutkan dalam Justice dan The Hanged Man. Aku perlu mengatasi rasa takut akan hal tidak diketahui. Satu-satunya cara ini adalah menunggu pertemuan berikutnya. Aku perlu melihat apa aku bisa mempelajari formula ramuan penonton atau hal lain yang berhubungan dengan mistisme. Masih ada 4 hari lagi sebelum Senin. Sebelum itu, aku perlu mencari tahu dulu masalahnya dengan Glenn, mengapa dia bunuh diri, apa yang terjadi padanya. Karena tidak dapat bertransmigrasi kembali dan mencuci tangannya dari segala hal, Glenn mengambil buku catatan yang tergeletak di atas meja. Dia ingin menemukan petunjuk yang bisa membantunya mendapatkan kembali bagian ingatannya yang hilang. Glenn yang asli jelas mempunyai kebiasaan mencatat. Dia juga suka menulis buku harian. Glenn menyadari sepenuhnya bahwa kabinet yang menopang meja di sebelah kanan menyimpan setumpuk buku catatan yang sudah lengkap.